Ya, kenalin, nama saya Lianwati dari kampus STIP Fathahillah. Sini saya izin mau mewawancara ibu. Sebelumnya teman saya namanya Aulia Azahra. Iya, satu kelompok dengan Aulia. Salam kenal ya. Iya. Nama ibu siapa sebelumnya? Nama saya Ibu Mala. Ibu Mala. Bu Mala tinggal di mana? Saya tinggal di Cilengsi. Oh, Cilengsi. Berarti ibu kesini dari Cilengsi? Dari Cilengsi Dari Cilengsi ke sini. ke sini sendiri. Jauh banget ya, Bu? Ya lumayan lah, dari Cilengsi ke sini ya istirahat 2 kali paling baru lanjut. Hobi ibu kalau olahraga? Hobi Oh, hobi. dari sebelum menikah juga sudah hobi, tapi zaman dulu belum punya sepeda. Hobinya senam aja kayak tadi tuh yang ramai. Tapi Jadi sekarang udah mulai nggak ikut sepeda aja sendiri. sepeda hobi. Ibu sendiri aja, nggak ada komunitas bareng? Nggak ada, biasanya sama tetangga atau suami gitu kan lagi pada nggak mau ikut, saya mah jalan aja sendiri gitu. Yang penting ada kegiatan bisa, tapi cuma itu ya, cuma misalnya di Sabtu Minggu aja karena Senin sampai Jumat punya kegiatan sendiri. Terus ibu selain pesepeda apa aja di rumah? Misalkan- Saya suka trekking, naik gunung, Oh, trekking naik gunung. udah merpak, andong, perahu, Sumbing kemarin akhir tahun ke Sumbing. Ke Sumbing. Jawa Tengah semua karena justru Jawa Barat belum pernah, udah ke Jawa Tengah udah nyarinya Jawa Tengah dulu gitu. Senang hobi ya trekking gitu aja jalan. Lalu ngecamp juga sama, walaupun camping ground atau camping naik gunung terus setelahnya ngecamp gitu kan. Tapi kalau yang camping ground kan agak dekat dengan kendaraan. Senang aja kayak gitu, senang di alam. Oh, iya. Senang di alam. Sepeda juga. Ada juga. Keseharian ibu gimana? Coba kalau misalkan ibu naik sepeda ada resiko naik sepeda nggak? Pasti ada, semua kegiatan itu kita punya resiko ya. Maka dari itu sebelum kita bersepeda, khusus sepedanya kita cek dulu, seperti yang utama tuh rem, ban gitu ya, apa kurang angin atau apa, itu mempengaruhi. Apalagi kalau bannya kurang angin itu kan otomatis kita goes itu harus pakai tenaga banget gitu kan. Tapi kalau udah di pompa, kita udah prepare semua, enjoy aja jalannya, insya Allah nggak ada halangan apa-apa gitu ya. Apalagi untuk rem itu harus benar-benar, karena rem sepeda sama rem kendaraan bermotor itu beda banget kan, nggak kayak yang lain langsung pakem gitu. Kalau sepeda kan harus ada benar-benar nahan, kita beban pun kita yang nahan juga gitu. Beda dengan kendaraan bermotor yang pakai mesin gitu kan. Itu aja. Kalau misalkan bersepeda itu ibu Paling jauh saya ke sirkuit Sentul, Bogor ya, Bu ya? Bogor. Dan lewat itu bawah itu yang saya sih biasanya ngedrop sampai keluar tol aja. Jadi dari yang mana tuh Mandiri sampai pokoknya keluar tol Sirkuit Sentul Selatan sampai Jagalan, mungkin juga sampai KM0. Saya pakai paling jauh KM0. Udah tau belum jalan KM0? Itu nggak ada. Nanti kita cobalah. Baru kerasanya itu kalau nanjak kita nggak kerasa ya, maksudnya dalam arti nggak kerasa capek. Ternyata pas turun itu kita nggak ngegoes sama sekali, itu cuma ngerem aja. Ternyata setinggi ini gitu loh. Orang itu hebat ya, saya baru sekali aja udah aduh mau lagi nggak ya, kayak berani nggak ya gitu. Udah paling jauh itu dulu ya, mikir-mikir dulu, karena remnya harus bener-bener main gitu loh, kalau nggak bisa. Karena turunan ternyata bener-bener, kalau nanjak kan kita biasa, maksudnya nanjak aja kan biasa, tapi pas turun itu kan kerasa banget, kok nggak ada goes sama sekali. Oh ternyata kita setinggi ini nanjak KM0 itu gitu. Itu paling jauh, paling tinggi maksudnya ya gradasinya. Kalau yang lain mah kan biasa nanjak. Makanya tadi kok bisa lewat sini, tahu bisa lewat sini, saya nggak usah nanjak lewat situ tadi. Iya kan, sepeda nanjak lumayan. Itu aja kalau paling jauh mah. Karena kalau ke Jawa Tengah juga kadang-kadang dibawa sepeda, tapi bukan sepeda yang ini ya, sepeda kecil, bawa kendaraan. Tetap kesepedahan saya gitu. Oh, gitu. Namanya Liburan, hobi ya, namanya hobi, kemana-mana bawa. Bawa Jadi sepeda. udah kayaknya kalau nggak main gitu nggak enak. Dan mulai dari nol lagi capeknya.
pegelnya kayak gitu. Kalau udah biasa kan nggak ada rasa capek, nggak ada rasa pegel gitu. Mudah-mudahan menulari. Iya, emang enak banget Bu. Iya, Bikin apalagi kan badan tuh. umur ya, Iya. umur beda, jantung udah beda, nafas udah beda lah sama yang masih muda ya. Makanya kalau udah berumur, pompa jantung itu kan makanya udah orang tua ada senam jantung, Iya. ada apa ya, karena emang mempengaruhi gitu ya. Apalagi kita udah hormon kita udah beda. Nih, balik lagi ke apa sih namanya, ke jantung, ke kesehatan kita. Menurut Ibu apa sih manfaat buat naik sepeda ini? Manfaat naik sepeda kalau buat saya pribadi ya, Iya, mungkin buat buat orang pribadi. beda-beda, saya nggak tahu. Cuma kalau buat saya pribadi itu nafas saya, kebetulan saya juga ngajar anak-anak kecil. Oh, Jadi Ibu. harus butuh effort banget gitu ya, entah itu kesabaran maupun suara, ya kan. Iya. Jadi itu harus, kalau kita udah lama nggak ngajar terus tahu-tahu ngajar kan, suara kita, saya pernah mengalami serak gitu loh, nggak ada suara. Iya. Nah, mungkin karena mempengaruhi. Nah, jantung pun juga kayak deg-deg gitu kan, pasti karena apa ya, lelah gitu, capek. Sekarang kalau udah sepeda, alhamdulillah kaki juga nggak kerasa pegel lagi gitu, nggak pada sakit-sakit. Terus jantung juga, nafas tuh lebih teratur gitu loh, bisa nggak ngap. Beda lah kalau masih muda sama udah berumur ya. Iya, Kalau iya. udah berumur tuh nanjak aja kayaknya ngap gitu. Tapi kalau kita rutin, udah Kalau biasa. rutin kayaknya udah biasa. Udah enak. biasa udah gitu kan. Kalau yang suka makan manis, kita olahraga itu kebakar lah ibaratnya gitu ya. Iya, iya. Itunya apa, yang manis ya itu. Jadi kalau diabetes atau apa kan disarankannya untuk bersepeda, untuk lari gitu, karena pasti gulanya itu kebakar jadi keringat gitu loh, jadi dibuang gitu. Makanya ya saya mah udah berumur ya, anak saya udah SMK, udah ini, jadi mau nggak mau ya sudah, saya harus olahraga mau apa aja gitu ya, karena saya punya sepeda, udah saya sepeda aja. Kalau mau senam mau itu kan harus, kalau sendiri kayaknya nggak enak ya, kalau senam kayak tadi harus buat teman. Kalau harus nunggu teman kan lama, dia mau terus kita nggak jadi, kadang-kadang gitu kan. Terus kita jadi, dianya nggak jadilah juga dua-duanya. Akhirnya ya udah main sepeda sendirian kan juga berangkat gitu. Itu aja. Saya lebih senang sendiri, maksudnya lebih sering sendiri daripada ikut komunitas rame-rame gitu. Jarang aja kadang-kadang. Itu aja. Ibu asli dari Cilengsi? Enggak. Asli Saya lahir di Jakarta. lahir di Jakarta. Jakarta, gede di Cibinong. Oh ya. Menikah baru pindah ke Cilengsi. Menikah pindah ke Cilengsi. Iya, menikah pindah di Cilengsi. Jadi anak-anak sekolah di Cilengsi semua. Jadi sekarang hobinya itu pas di Cilengsi. Hobinya pas di Cilengsi. Ya semenjak sekolah kan juga libur pandemi kan. Ya kan, benar-benar yang nggak boleh keluar. Kita diajar dari online apa gitu, ya sudah. Dikasih fasilitas suami beli sepeda, ya dipakai aja. Iya. Akhirnya dari situ lama-lama jadi hobi. Suami nggak berangkat, saya berangkat sendiri gitu aja. Tuh Ibu gimana cara mempertahankannya, kan suami kan tidak suka, maksudnya tidak kayak Ibu gitu kan, tidak suka bersepeda. Nah Ibu cara Suka sih mempertahankan. suami, cuman jarang bareng gitu ya, kadang-kadang bareng. Cuman saat ini aja nih saya berangkat, dia enggak gitu loh. Kemarin saya berangkat Sabtu, dia tidur, saya pikir dia nggak berangkat, ya sudah saya berangkat. Pas saya pulang dia udah berangkat. Oh, gitu. Dia udah siang gitu, maksudnya kok berangkat siang, ternyata bareng temannya. Apa sih pertanyaan itu ya, niat ya. Kadang-kadang kita kalau udah enak tidur itu, kalau nggak dilawan nggak bakalan pergi. Tapi udahannya nyesel loh, kok kenapa nggak berangkat ya, di rumah juga ngapain, tidur enggak, cuma rebahan gitu ya. Padahal sepeda ada manfaatnya. Padahal sepeda ada manfaatnya ya, walaupun cuma setengah jam aja udah, yang penting udah keringat sama saya sih nafas ya, terutama saya nafas bener, karena di umur saya yang segini itu kalau untuk nanjak aja itu aduh berasa banget. Dulu saya nggak kuatnya di betis ya, kalau lari aja saya dulu nggak kuat di betis. Saya alhamdulillah sekarang semenjak 2S nanjak gradasi itu pun apa, walaupun banyak berhenti beda sama laki-laki, tapi alhamdulillah udah nggak rasa sakit lagi gitu. Cuma ya untuk nafas harus dirutin ya, kan jantung itu apa utama ya. Kalau kita nggak apa ngap terus, kita diemin kan lama-lama ketimbun lemak ibaratnya. Iya. Iya sih Bu. Beda sama yang masih muda. Kalau udah Kadang yang masih muda juga kayak kita kan jarang olahraga. jarang olahraga, pas lari sekali langsung ngap ya. Iya langsung. Kalau beda ya itu, kalau
orang yang stabil, rutin, itu kan pasti hasilnya beda dengan yang baru pemula. Iya, iya. Insya Allah sih buat saya bermanfaat banget gitu. Bermanfaat juga buat kita. Kalau di rumah ibu sendiri juga ada kendaraan khusus buat sepeda ya? Maksudnya? Yang buat di lingkungan ibu khusus buat olahraga sepeda. Oh, menyediakan. di lingkungan nggak ada. Jadi punya pribadi masing-masing aja gitu. Setiap ada yang punya ya sudah. Cuma kalau untuk komunitas yang rame-rame dalam satu lingkungan itu nggak ada. Cuma di keluarga saya semuanya punya semua. Saya anak-anak saya juga punya. Cuman supaya bisa kita bareng gitu. Waktu anak-anak saya masih agak belum sekarang, itu kita berempat terus beramai-ramai. Cuma karena pas anakku udah pada gede kali ya, jadi nggak mau. Keluarga komunitas berarti. Iya, karena emang dari bapaknya duluan yang ibaratnya apa ya? Bapak udah berapa tahun? Fasilitas. Bapak 40, beda 2 tahun sama saya, 40-an. Jadi udah dikasih fasilitas ya pakai lah gitu kan. Cuma lama-lama kan anak-anak udah besar tanpa nggak mau, udah punya dunianya, ya kan? Nah terus kita ngapain yang orang tua? Ya sudah, kita punya kegiatan aja supaya nggak di rumah apa ya? Biar nggak bunak gitu. Biar nggak di rumah tuh. Apalagi saya Senin sampai Jumat di rumah. Saya kan ngajarnya juga cuma sampai siang gitu kan, udah selesai. Kalau boleh tahu ibu ngajar apa? Saya ngajar anak TK sama anak SD. Anak TK sama anak SD. TK, pra-TK, TK itu lah. Kayak TK, TKB gitu ya maksudnya. Itu ibu gimana cara bagi waktunya bu? TK sama SD sama hobi ibu? Ya makanya tante saya bilang, saya kalau hobi itu biasanya Sabtu, Minggu. Nah tapi kalau kan saya ngajarnya Senin sampai Jumat aja. Tapi kalau misalnya ngajar itu kan dari pagi sampai siang, jam 2-an lah saya selesai ya. Itu TK dulu? Ya, TK bawah jam pagi. Jam pagi. Kalau siang kan SD itu kan mohon maaf, kalau SD negeri kan ada yang di rolling. Oh iya. Iya kan? Ya. Ada yang di rolling. Jadi ya saya nunggu yang rolling. Sama yang kalau udah kelas atas kayak kelas 6 itu kan dia pulangnya kan udah sampai jam 1, jam 12-an lah ya. Kalau SD negeri kayak gitu. Jadi ya udah saya nunggu mereka pulang sekolah langsung ke rumah gitu. Jadi nunggu yang mereka utama dulu, karena saya cuma belajar membantu aja gitu. Karena saya udah nggak boleh keluar. Semenjak pandemi itu mas suami saya, kamu di rumah aja, ngajar di rumah aja. Oh, udah ya sudah. Jadi difasilitasi sama suami suruh di rumah aja, karena ya semenjak pandemi itu aja kan suami saya WFH. Iya. Sampai 2 tahun tuh bener-bener di rumah itu jadikan kantor sama dia. Otomatis saya harus di rumah dong. Iya benar-benar. Nggak mungkin dia kerja saya pergi gitu kan. Akhirnya ya udah kamu di rumah aja, nggak usah dilanjutin yang di sana. Oh ya sudah akhirnya alhamdulillah makanya dari rumah sudah nyaman. Saya udah nyampe 2 tahun ya kayak di rumah ini ya, setelah kita pandemi aja udah baru di rumah. Biasanya saya keluar, makanya daripada di rumah. Kan kalau dulu kita ada kegiatan ikatan ini ya, IGTK ya kalau zaman itu, jadi kan ikut. Saya tahu Fathahilah, saya pernah ke Fathahilah soalnya. IGTK itu ada kegiatan, pasti kan kita ikut. Nah sekarang kan saya udah lepas, jadi saya nggak punya kegiatan apa-apa di rumah. Ya udah punya kegiatan sendiri. Iya, bikin kegiatan sendiri. Bikin kegiatan sendiri, makanya ya sudah difasilitasin mau beli apa. Dari saya dulu sebelum sepeda gede ini saya belum bisa sepeda kecil, dilipat gitu ya, sepeda lipat. Terus udah lulus lah sepeda lipat gitu, dibeliin lagi. Ikutin aja. Namanya dimodalin ya sudah pakai, katanya dibeliin pakai. Cuman ya sampai sekarang kok saya jadi ketularan hobi gitu. Malah saya yang semangat banget gitu. Namanya hobi. Iya enggak lagi udah enak gitu. Kalau sepeda itu kan kita bisa cuci mata gitu loh. Iya enggak? Bisa kemana-mana gitu kan ngelihat. Coba kalau di senam dalam ruangan yang dilihat itu aja. Tapi kalau sepeda sampai kemana aja kita bisa nyampe, iya kan? Yang penting kitanya staminanya yang kuat gitu loh, bisa nyampe sana. Tapi kalau nggak kuat pun jangan dipaksakan. Sesuai manfaat aja. Iya. Ibu belajar sepedanya sendiri atau diajarin? Sepeda dari kecil. Terus terang saya nggak punya sepeda. Kecil saya nggak punya sepeda. Baru bisa banget ya semenjak di sini di Cilengsi ini. Itu punya sepeda sendiri ya, dari yang
suruh pakai yang gede itu kan mountain bike saya nggak berani. Saya bilang saya beli yang kecil. Ya udah dibeliin sepeda lipat. Sepeda lipat itu dari roda kecil sampai di gedein rodanya lama tinggi-tinggi. Akhirnya bisa sendiri karena saya belum berani. Kan kalau motor kita tapak ya. Iya kan? Tapi kalau sepeda kan kalau berhenti nggak nampak loh. Kalau kita sambil duduk kita harus turun dari joknya gitu kan. Itu lebih susah. Makanya kalau untuk belajarnya itu bener-bener saya tuh belajarnya baru di sini, baru bisa kalah dengan anak-anak saya. Makanya belajar bisa dari yang mulai naik, dari ini saya kalau naik itu harus dari pakai pijakan dulu kata saya. Kecuali kalau pepet ya bisa sih, cuma lebih nyaman nyari pijakan dulu. Iya, gitu. Saya pribadi. Buat turunnya juga susah kalau sepeda. Iya, kalau sepeda turun kan jadi nggak nyampe ya kaki ya, jadi harus bener-bener kita loncat gitu loh, turun dari joknya itu kita turun baru jadi imbang. Kalau enggak kan kita pasti pernah sih jatuh, disentul saya jatuh, nabrak motor. Ini kayak mbak-mbak gini nih naik motor berdua udah ngasih sen, cuma dia udah berhenti, saya teriak saya dulu gitu. Nggak entah gimana dia udah belok akhirnya nabrak belakang motor dia, saya yang jatuh kan. Dia lari dikejar sama suami saya, terus nggak dikejar maksudnya apa-apa, minta maaf paling nggak, walaupun nggak ada itu sampai sobek ituan saya semua tuh pegangan itunya. Ya udah katanya, Bu maaf Bu, kan udah teriakin sampai yang Pak Ogahnya itu juga bilang udah dibilangin kenapa ngegas terus katanya. Ya udah pasti tetap salah yang belok kan, karena dia belok saya posisi lurus gitu. Ya sudah udah nggak apa-apa katanya, cuma deg-degannya aja kan. Udah sampai situ diem dulu. Masih pemula ya Bu? Iya, karena kalau mohon maaf ya, sepeda ini kalau ngeremnya kan susah. Kalau sepeda yang begini, kalau sepeda yang saya lipat satu lagi enak, pakai hidrolik, jadi pas bilang langsung dek kayak gitu. Kalau ini jadi harus pakai bener-bener tenaga. Pas turunan saya nggak berani, mana pas KM0 saya tukeran sepeda karena nggak berani, kayak turunannya itu banget gitu. Tapi kalau udah yang proma ya beda lah. Kita masih pemula, masih noob katanya adik saya mah. Masih noob. Iya masih noob. Jadi kalau udah pro mah ya beda. Seneng aja gitu. Lanjut Ra. Sudah? Lanjut. Ya, ada apa? Pertanyaan apa lagi? Oh iya, kalau untuk makanan Ibu apa aja tuh yang sama Ibu dijaga, terus sama Ibu dimakan untuk kesehatan Ibu misalkan ya. Kalau saya sih makan sebenarnya nggak ada pantangan ya, makan aja yang apa aja ya. Cuma itu apapun yang kita makan kalau bisa dibakar, dikeluarin gitu loh. Ya kayak tadi misalnya semalam aku makan mie nih tadi malam, otomatis paginya saya harus olahraga gitu biasanya, karena itu kan udah tertimbun ya. Kalau kita diamkan kan pasti akan tambah melar badan saya. Makanya gitu aja, saya sih apa aja nggak ada pantangan. Cuma emang saya nggak doyan daging, saya nggak doyan ikan, pribadi saya bukan yang pantang, emang nggak doyan gitu, emang nggak suka itu aja. Cuma kalau untuk yang lain saya makan biasa aja, kayak mie, gula gitu, manis-manis kayak gitu saya makan, minum. Cuma untuk yang daging-dagingan gitu saya nggak doyan, nggak suka. Bukan yang nggak pantang karena takut gemuk, bukan, saya nggak suka gitu loh. Orang lain bilang enak, ya saya enggak, saya bilang nggak suka itu aja. Cuma kalau ya inget aja, habis makan banyak pasti harus dibakar gitu, karena umur ini kan beda ya, stabilitas pencernaannya juga udah nggak sama gitu. Jadi harus benar-benar dijaga kalau mau sehat. Karena saya pernah dulu kolesterol, karena di sini kan cek kolesterol saya tinggi, harus di darah ya, di dalam darah kan kolesterol itu, jadi harus dibakar. Jadi biar berkurang lemaknya ya dibakar gitu aja. Tadi nanjak aja panas banget. Soal lemak nih Bu, semenjak Ibu naik sepeda ini turun berapa kilo, mohon maaf nih saya sih nggak minta turun ya, paling nggak stabil aja gitu loh. Stabil. Karena mohon maaf kalau untuk saya pribadi, saya tuh cepet banget naiknya gitu loh. Sebelum pandemi itu saya bisa
kurus loh sebelum pandemi karena saya jaga makan. Walaupun saya nggak olahraga tapi saya jaga makan. Dalam arti jaga makan ya saya makan buah, makan itu rutin gitu dan bener-bener yang enggak banyak makan gula gitu loh. Karena jaga makan waktu itu saya nggak ada olahraga ya. Pas pandemi di rumah kan nggak ngapa-ngapain gitu kan ya. Otomatis ya kita makan, masak, apa aja yang ada kita makan ya kan, kita nggak bisa keluar, kita nggak ini, kita makan. Tahu-tahu lebar lagi badan, bengkak lagi badan ya sudah. Jadi dari situ kita nggak ada kegiatan ya udah orang-orang pada sepedahan, kita ikut sepedahan, otomatis nggak kurus pun tapi stabil ya sudah. Kita nggak ngerasain ada keluhan apa-apa, insya Allah sehat gitu saya mah gitu. Soalnya pernah ngerasa beda ya di sini, ternyata pas dicek saya kolesterol. Aduh, padahal saya nggak doyan daging, nggak doyan lemak gitu kayak gitu, kok kolesterol, ternyata minyak kan, gorengan kayak gitu. Makanya ya sudah dikurangin gitu olahraga. Udah itu aja. nggak apa sih turun, cuman nggak sedrastis kalau kita bener-bener yang jaga makan gitu loh. Iya, beda ya. Kita makan olahraga sehebat apapun, tapi kalau pola makannya enggak dijaga sama aja sih sebenarnya. Tapi kalau kita, apalagi saya ya cuma Sabtu Minggu, kecuali setiap hari gitu kan olahraga, itu beda lagi. Jadi apa yang dimakan langsung bakar, apa yang dimakan akan jadi. Jadi otot ya maksudnya itu mah gitu. Kalau saya pribadi jadi lemak, makanya olahraganya kan biasanya Sabtu Minggu doang. Kecuali lagi ada anak libur, kadang TK suka libur nih. Pagi saya curi waktu tuh 5:30 saya udah jalan, nanti 7:30 saya pulang. Bawa sepeda juga ibu? Sepeda saya bersih-bersih, 8:30 udah ngajar gitu. Jadi curi waktu gitu ya, karena kalau nggak kayak gini saya nggak bisa gitu. Tapi kalau Sabtu Minggu kan emang benar-benar free, ya sudah dari pagi udah berangkat gitu. Ramai juga sih, tapi Iya. jauh juga Bu dari Cileungsi ke Citra. Lumayan, saya pernah sampai ya itu ya paling jauh dari rumah ya. Iya, dari rumah. Kan pernah pakai apa yang ini ya di HP itu aplikasi sama apa yang relief yang buat kalau kita olahraga. Relief, saya pakai relief. Jadi kita ketahuan tuh berapa kilo kita goes sama gradasi ketinggiannya berapa gitu. Jadi saya rekam gitu, bukan di itunya. Jadi nanti kita pas di ending kita tahu, oh saya udah sampai 30 berapa kilo gitu goesnya gitu. Paling jauh sih 30-an. Kalau dari rumah ya. Iya, Kecuali yang pas di KM0 itu benar-benar saya nggak itu sih, nggak pakai relief karena banyak berhentinya. Nanti malu jamnya berapa jam saya naik ke sana, orang-orang ibaratnya yang pro 1 jam kali udah sampai KM0 ya. Ini kita nggak bisa 2 kali 3 kali dari dia gitu. Cuma emang pengalaman aja. Karena penasaran orang-orang ke KM0 apa sih? Ternyata benar-benar titik tertinggi di Sentul gitu loh. Dia itu KM0 itu. Jadi ya orang-orang pada penasaran. Tanya sepeda-sepeda lain pasti tahu. Udah pernah KM0, udah pernah KM0. Rata-rata yang laki-laki udah pernah. Kalau yang perempuan yang benar-benar pesepeda itu pasti udah. Tapi kalau cuma yang deket-deket mah. Sama ke ini nih daerah Jonggol, Wardes. Jonggol Garden udah tahu belum dulu? Pas ada Jonggol Garden. Kesana lagi ada Wonderful Jonggol. Itu Wonderful Jonggol. tahu itu jalanannya kan begini. Saya ke sana. Tapi pulangnya saya udah nggak sanggup nyetop bak terbuka sama teman saya. Karena kita udah capek, terus pulang siang panas, Udah lemes ya. udah capek kan kita sampai rumah akhirnya nunggu aja ada bakter. Pasti kalau mohon maaf kalau perempuan pasti ada aja yang mau ngajak ya, walaupun kita di belakang juga gak masalah. Yang penting kita angkut sepeda naik kita pulang. Walaupun sampai itu doang sih, sampai alun-alun Jonggol. Yang penting ada Yang penting ada tumbangan, nanti dari alun-alun Jonggol saya pulang ke rumah goes lagi. Udah itu aja. Iya. Karena bener-bener jalanannya aduh Wonderful Jonggol. Saya dulu dikasih tahu orang sama di Sodong, tahu Sodong? Oh iya, Sodong. Nah, Sodong itu kan jalanan terakhirnya begini kan? Iya. Nanjak gini kan? Banget. Itu pertama kali saya nanjak itu di situ. Sodong, pakai sepeda lipat. Bayangin sepeda lipat itu rodanya kecil. Berapa kali kita harus begini. Anak saya pada bisa semua. Belajarnya pakai itu dulu kan, itu tanjakan Sodong terus baru ke sana. Terakhir Wonderful Jonggol itu ternyata wow, lebih-lebih dari Menantang Sodong. ya, Bu? Menantang betul. Pas turunnya itu kita bukannya itu udah capek, terus udah matahari kan udah ini beda ya. Panasnya airnya. Alhamdulillah ada tumpangan. Kita numpang aja walaupun bareng sama galon-galon sama tabung gas.
nggak masalah. Nggak masalah, yang penting ada tumpangan. Yang penting itu tumpangan. Sampai mana Bapak ikut sampai mana? Saya mau ke arah Jonggol sana. Ya udah nggak apa-apa, kita ikut aja. Beneran saya berdua sama teman saya ikut sampai pertigaan alun-alun Jonggol Indomaret. Turun, kita diturunin di situ, diturunin sepeda sama ya alhamdulillah orang baik ya. Ketemu orang baik itu diajak sampai situ, kita turun. Mau dibayar mereka nggak mau, ya sudah kita jalan sampai di rumah Wes lagi. Itu kan lumayan lah nyimpen tenaga. Karena kalau siang beda ya, rasa panasnya sama udara kan udah beda, polusinya udah tambah banyak. Kalau pagi enak, benar-benar. Kalau pagi itu benar-benar yang masih, apalagi tadi jalan saya dari rumah jam 6 lewat ya, itu jalan raya masih lengang gitu kan, enak banget. Udah gitu kalau Minggu nggak ada truk, kalau Sabtu masih ada. Jadi saya berani kesini. Saya biasanya kalau kesini antara Sabtu Minggu sih, tapi seringnya Sabtu sebenarnya. Tapi kalau Sabtu itu banyak truk, banyak bis-bis gede gitu loh, karena kan belum libur ya mereka ya, nyebrangnya susah. Saya kalau nyebrang itu dituntun loh. Walaupun udah nyampe ke KM, kalau nyebrang tetap tuntun. Saya nggak berani. Kata teman saya, udah ikutin saya. Enggak, saya mah tuntun. Kayaknya beda sama motor ya Bu ya? Beda sama motor, karena saya nggak bisa turun, kaki saya takut. Mending saya turun dulu, saya tuntun, nanti jalan lagi. Ya beda ya, kalau mungkin yang udah pro mah lanjut terus gitu. Kalau saya mah nggak, benar harus turun dulu aja dan untuk nyari aman daripada saya jatuh sendirian. Pesan buat Ibu, pesan dari Ibu nih untuk anak-anak muda sama orang tua nih, gimana? Kalau untuk saya pribadi sih pesannya itu khususnya ya, kalau anak muda itu kan banyak magernya tuh, banyak mager, banyak ini, makanya mohon maaf, anak-anak muda sekarang banyak yang kena penyakit aneh-aneh gitu ya, ya karena dari makanan ya kan, makanan itu harus kita, yang kalaupun kita nggak jaga ya, kita ibaratnya yang sudah kita makan yang tadi saya bilang harus dibakar, dibuang gitu kan. Jadi untuk jaga tubuh juga. Nah kalau untuk orang tua sih ya otomatis kalaupun nggak kuat dengan bersepeda kan dia olahraga jalan ya, apalagi untuk mohon maaf orang-orang gemuk kayak saya tuh, saya nggak kuat lari, kalau suruh lari saya nggak kuat, tapi kalau saya sepeda saya kuat gitu, karena beda mungkin ya, karena saya nggak biasa, saya bukan pelari, nggak biasa pelari gitu kan. Tapi kalau untuk sepeda saya kuat gitu, nggak tahu ya kenapa. Makanya disarankan jalan gitu. Karena kalau langsung lari pasti saya kaget nanti. Tapi kalau untuk sepeda saya kuat, kemana juga nyampe gitu, walaupun ya beda jalannya ya. Kayak naik gunung aja kan kita jalan bawa beban, bawa tas berapa kilo itu, 55 kilo 55 liter beban di tas ya kan. Nah, kita bawa perlengkapan, bawa segala itu naik. Apalagi kemarin ke Gunung Perahu, di mana saya lewatnya salah karena mau ke sana macet, akhirnya saya patak bannya, itu lutut sama dagu itu ketemu pas nanjaknya itu kan. Mungkin kalau pakai porter tuh bisa lah, dia yang bawa kita jalan. Tapi kalau sepeda itu saya bawa ke Jawa Tengah cuma keliling kota aja, belum pernah sih naik ke sananya karena nggak tahu jalan, saya takut nyasar daerah sana gitu. Itu aja sih pesannya untuk yang lain. Kalau bisa olahraga itu jadikan hobi gitu ya, senang aja, jangan dipaksa, karena kalau paksa pasti ada kendala dan nggak enak. Pasti kepaksa cuma sejam untuk menggugurkan itu aja kan, kewajiban sudah. Tapi kalau hobi itu beda, kita mau sampai siang, mau sampai enjoy aja gitu. Betul, udah siang juga ya Bu. Iya Bu. Hati-hati ya di jalan pulangnya.